Allahumma balligh anna nabiyyana anna qad lakinaka faradina anka waradita anna. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada Nabi SAW bahwa kami telah bertemu dengan Engkau. Kami ridho kepada Engkau, ya Allah, dan Engkau pun ridho kepada kami. Sampaikan ini kepada Nabi, ya Allah. Ucapan Haram bin Milhan setelah mati tentunya. Setelah mati, ucapan ini tentu tidak ada yang tahu kalau bukan Allah yang menyampaikan kepada Nabi SAW. Karena Haram bin Milhan mengucapkan kalimat itu bersama teman-temannya yang 70 itu setelah mati. Kalau belum mati, kalimat ini salah. Karena ada kata-kata lakinaka, kami sudah bertemu dengan Engkau ya Allah. Kami ridho kepada Engkau ya Allah, Engkau ridho kepada kami ya Allah. Memastikan, karena sudah tahu. Kan orang yang sudah mati tahu diridhoi oleh Allah apa tidak. Sebelum mati tidak mungkin tahu. Okay. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah kejadian ini dan panjang kisah tentang ini, karena ini berbarengan dengan dua orang muslim yang secara kebetulan lewat di situ dan tahu bahwa Nabi mengirim 70 qurra ke Najd itu. Nah, dia melihat dua orang yang berkendara ini, ada burung yang berputar-putar. Ada burung yang berputar-putar menandakan burung bangkai, pemakan bangkai. Dua orang ini sudah curiga, ada apa ini? Nah, setelah dilihat ternyata sudah berserakan bangkai-bangkai di situ dan dimakan oleh burung-burung itu. Ya, dua orang ini yang menghabarkan, ini satu riwayat. Riwayat lain ada satu orang yang selamat, dia melarikan diri dan menghabarkan kepada Nabi SAW. Dan Nabi setelah kejadian ini beliau mengatakan, inna ikhwanakum qad qutilu, sungguh saudara-saudara kalian telah dibunuh. Saudara-saudara kalian telah dibunuh. Dan Anas bin Malik mengatakan, aku belum pernah melihat Nabi bersedih sesedih terhadap 70 orang itu. Ya, ketika Hamzah terbunuh, beliau sedih. Ketika Khadijah meninggal, beliau sedih. Ketika ini terjadi, menurut Anas bin Malik ya, itu lebih sedih lagi. Ya, atau ini pengetahuan Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik kan masih kecil. Aku belum pernah melihat Nabi sedih sesedih hari itu mengenang 70 ahlu qurra itu. Wa innahum qalu, kata Nabi, mereka saudara-saudara kalian yang 70 itu mengatakan, Allahumma balligh anna nabiyyana, ya Allah, sampaikan kepada Nabi kami, anna qad lakinaka, sungguh kami telah bertemu dengan Engkau ya Allah, dan Engkau meridhoi kami, kami pun ridho dengan Engkau ya Allah. Ya. Setelah ini apa yang dilakukan oleh Nabi? Setelah ini Nabi tadi ada sedikit yang tertinggal. Amir bin Tufail ketika akan membantai 70 orang, 69 ya, yang satu kan sudah mati, Haram bin Milhan, itu agak kewalahan, maka meminta kepada beberapa kabilah. Ada yang mau, ada yang tidak mau membantu Amir bin Tufail untuk membantai 70 itu. Yang mau siapa? 3 kabilah, Ari'lin, Zakwan, dan Usayyah. Nah, tiga kabilah ini yang disebut-sebut oleh Nabi SAW dalam kunut nazilah. Dalam kunut nazilah yang dilakukan oleh Nabi selama sebulan,
Dan itu bukan hanya subuh, tapi 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kali sebulan. Dilaknatlah 3 kabilah ini, Ri'lin, Dakwan, Usayyah. Terus dimintakan dilaknat, dikutuk oleh Nabi, dan akhirnya Nabi ditegur oleh Allah untuk menghentikan kunut nazilah itu dengan menyalahkan beliau, menyebut ini jadi wilayah fikih ya. Artinya Allah menyuruh Nabi untuk menghentikan kunut nazilah itu. Pemahaman fikih para ulama adalah satu, kunut nazilah boleh. Yang mengatakan kunut nazilah tidak boleh, ini pemahaman yang kurang tepat. Kunut nazilah boleh. Kenapa kalau boleh kok dihentikan oleh Allah? Karena ada batas waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang tidak boleh adalah mengutuk dengan menyebut nama. Ini tidak boleh. Mengutuk dengan menyebut nama. Ini yang tidak boleh. Yang boleh adalah secara umum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Ya Allah, hancurkan orang-orang kafir itu, hancurkan orang-orang musyrik itu. Boleh. Adapun dengan menyebut nama, hancurkan Prancis misalnya, atau si Macron misalnya, ini tidak boleh. Kenapa? Karena tidak tertutup kemungkinan dia akan masuk Islam. Tidak tertutup kemungkinan. Karena akan masih hidup. Kecuali sudah mati. Orang yang masih hidup kan pasti ada kemungkinan dia masuk Islam. Salah satunya tadi, bahkan tidak tanggung-tanggung yang membunuh Haram bin Milhan dari belakang itu, justru akhirnya dia masuk Islam. Kemudian dari kunut nazilah ini, bahwa kunut nazilah hanya dilakukan ketika kaum muslimin diapain? Diserang oleh musuh. Bukan diserang oleh wabah, bukan diserang oleh gempa bumi, banjir dan seterusnya. Tidak, ini tidak tepat. Karena di zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ada musibah, ada wabah, ada ta'un, tapi tidak ada riwayat mereka kunut nazilah. Kunut nazilah yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika kaum muslimin diserang. Kalau sekarang ya ketika saudara-saudara kita di Uighur diserang, di Myanmar diserang, di Bosnia waktu itu diserang, bisa. Kalau wabah, gempa bumi, tanah longsor dan seterusnya, tidak disunahkan kunut nazilah.